Informasi pertama saudara, banjir terjadi di 55 lokasi yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Bali. Selain banjir, hujan deras yang terjadi sejak kemarin juga menyebabkan tanah longsor hingga bangunan ambruk. Menurut data yang diterima oleh BPBD Bali, lokasi banjir terbanyak terjadi di Kota Denpasar. Dan hingga saat ini, BPBD bersama instansi terkait terus melakukan evakuasi dan juga mengimbau warga agar tetap tenang dan waspada menghadapi kondisi ini. Selain banjir, BPBD juga telah menerima laporan tanah longsor hingga tembok bangunan rumah jebol yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Sementara itu, sejumlah kerusakan terjadi pada sejumlah rumah di Jalan Kalisari, Denpasar, Bali yang terendam oleh banjir. 3 mobil yang sedang diparkir bahkan hilang terbawa arus sungai yang meluap. Saudara, berikut ini adalah kondisi pasca banjir yang melanda kawasan Kalisari, Denpasar yang terletak di tepi Sungai Tagtag. Banjir yang datang dengan cepat merendam warga hingga ketinggian air mencapai 2 meter. Akibatnya banyak pintu dan tembok rumah warga yang jebol. Sejumlah kendaraan yang sedang diparkir juga mengalami kerusakan, namun sebagian diantaranya hilang. Banjir, terus saya manggil istri saya, nyelamatin cucunya, ngambil lompat dari jendela, pintu udah nggak bisa dibuka. Oh, udah ditekan air gitu. Kira-kira tingginya seberapa? Tingginya ini 2 meter sampai di sini dulu, sampai ketinggian ini. Untung saya bisa lari, kalau gitu lagi 1 menit udah 2 meter kan, langsung kabur sama cucu saya gitu. Yang rusak itu mobilnya terbuntir, itu ini barang-barang semua udah hanyut, gas sudah hanyut gitu. Gasnya saya punya 20, itu ada 10 udah hanyut gitu loh. Saudara, banjir merendam sejumlah lokasi di Pulau Bali sehingga mengakibatkan warga mengungsi. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Kami akan berbincang dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Gede Teja. Selamat siang, Pak Gede. Pak Gede, selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Gede, ini menurut data BPBD terakhir ada berapa wilayah yang terdampak banjir di Bali? Baik, jadi bisa saya informasikan kepada seluruh pemirsa bahwa dari kondisi hujan yang 24 jam non-stop dari kemarin telah memicu beberapa kejadian yang di seputaran di Bali. Paling tidak ada 5 kabupaten kota yang terdampak. Di Denpasar menjadi kota yang paling banyak titik kejadiannya, ada sekitar 77 titik kejadian banjir terutama. Kemudian di Kabupaten Gianyar ada 13 titik, di Kabupaten Tabanan ada 8 titik, Karangasem ada 2, Jemberana ada 2, dan di Kabupaten Badung dilaporkan ada 10 titik. Nah, dari kondisi saat ini terakhir, hujan sudah reda, namun kegiatan penanganan darurat masih berlangsung, mulai dari penyelamatan dan evakuasi. Dan sore nanti kalau sudah mulai reda hujannya, akan dilanjutkan dengan finalisasi pembersihan dampak banjir. Baik. Demikian informasi sementara. Baik, Pak Gede, dari data sementara ini sudah adakah laporan terkait dengan jumlah korban akibat banjir dan adakah juga korban yang dilaporkan meninggal dunia? Ya, sayangnya ada korban jiwa sebanyak 2 orang di Denpasar dan 1 orang di Kabupaten Gianyar. Sementara di Denpasar juga ada 158 orang yang dievakuasi untuk diungsikan dulu di tempat aman untuk sementara.
Oke, artinya apakah sudah ada posko-posko pengungsian yang telah didirikan bagi warga, terutama tadi disebutkan daerah terparah di Denpasar dan juga Gianyar? Ya, beberapa tempat pengungsian sudah disiapkan. Ya, untuk sementara begitu ada di beberapa titik di Denpasar Selatan atau Denpasar Barat. Untuk yang melayani korban yang dievakuasi tadi pagi. Baik, berapa jumlah total pengungsi Pak Gede? Sementara yang dievakuasi ada 158. Dan ini artinya sudah berada di pengungsian yang tersebar di Denpasar dan juga Gianyar atau disentralkan di satu titik tertentu? Ya, tersebar di Denpasar. Oke, lalu bagaimana dengan penanganan dari korban ini? Proses evakuasinya seperti apa? Siapa yang diprioritaskan atau bagaimana mekanismenya secara teknis? Ya, ini sifatnya evakuasi sementara ya, menunggu air surut dan tadi pasca berhentinya hujan air sudah mulai surut. Ini harapannya mungkin bisa kembali ke rumah masing-masing. Namun demikian tetap waspada kalau terjadi kenaikan air kembali atau genangan kembali. Namun demikian tim juga sudah bersiap. Artinya kalaupun dibutuhkan evakuasi seperti ini juga sudah disiapkan. Untuk di Denpasar juga berdampak kepada pasar ya, pasar Kumbasari. Jadi kios-kios pasar sempat terendam tadi pagi. Sampai jam 8 tadi pagi masih belum bisa dilakukan bersih-bersih. Oke. Pak Gede, kalau kita lihat banjir kali ini di Bali cukup masif begitu terjadi di beberapa titik, bahkan bukan hanya di Denpasar, tadi juga ada di Gianyar. Sebetulnya apa penyebab ataupun faktor utama dari banjir kali ini? Ya, seperti biasa tidak ada penyebab tunggal ya. Jadi ini ada kombinasi karena memang ancamannya hujan dari kemarin tidak berhenti selama 24 jam dengan intensitas sangat tinggi. Sehingga ada beberapa daerah yang biasanya tidak terjadi banjir, sekarang banjir. Kemudian yang biasanya banjirnya ringan, sekarang cukup parah. Demikian karena memang ancaman atau pemicunya hujan deras yang cukup lama. Baik. Pak Gede, ini kan hujan masih terus turun begitu. Apakah ada potensi banjir susulan? Tadi disebutkan bahwa banjir perlahan mulai surut, namun kita ketahui bahwa cuaca masih hujan begitu. Ya, untuk saat ini cuaca sudah berhenti hujan di Denpasar, namun masih sedikit mendung. Jadi ini tetap kami waspadai langkah-langkah selanjutnya. Saya kira penting juga untuk masyarakat bersama-sama mewaspadai perkembangan cuaca ke depan. Langkah-langkah berikutnya, kami selalu asesmen perkembangan cuaca dengan BMKG. Ya. Oke, Pak Gede, boleh dikonfirmasi lagi ini terakhir, berapa jumlah korban, baik korban meninggal maupun korban luka-luka? Sementara korban meninggal ada 3 orang, 2 di Denpasar, 1 di Gianyar. Tidak ada korban luka dilaporkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia Siang, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Sehat selalu. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Setelah viral video seorang ibu yang bayinya meninggal pada 2 September lalu diduga akibat kelalaian petugas kesehatan,